Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita lanjut ke pembahasan kita tentang takfinul mayyit atau mengkafani mayyit. Kita harus siapkan nanti alat-alat yang dibutuhkan, ya. Salah satu di antara alat yang kita butuhkan yaitu kafan. Itu jangan lupa kita siapkan, insyaallah. Kemudian sebelum kita membahas tentang kafan bagi mayit, maka tadi kita sudah bahas tentang memandikan. Ingat ya, ketika memandikan semuanya kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada perkara-perkara khusus selain tadi yang kita sebutkan, insyaallah. Ya. Jadi tidak ada yang khusus. Dan kalau misalkan ingin memudahkan, ya, persiapkan antara memandikan dengan tempat mengkafani dekat. Itu lebih afdal, lebih mudah. Memindahkan mayit pun gak terlalu jauh. Jadi dari tempat memandikan setelah dikeringkan, pindahkan langsung ke tempat mengkafani. Dan yang paling mudah untuk cara untuk mengkafani itu di tempat sama seperti memandikan. Jadi kalau ada tempatnya, ya, untuk mengkafani itu lebih mudah dan lebih enak juga, sama pakai meja. Itu lebih mudah. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh dari bawah juga boleh, tidak jadi masalah, atau di lantai juga tidak jadi masalah. Dan ketika menyimpan mayat, para ulama mengatakan tidak boleh langsung dengan lantai kalau bisa. Minimal ada yang kira-kira menghalangi dia dengan lantai atau dengan tanah. Ya, itu para ulama mengatakan entah itu dengan kasur atau mungkin dengan kayu. Pokoknya agak naiklah ke atas. Ketika mayat itu meninggal, maka taruhnya jangan lantai seperti ini, kasihan. Minimal dihilangkan atau dikasih batas antara badannya dengan lantai. Terhalang supaya, kata para ulama, ya, supaya apa yang menempel lantai tidak terlalu kedinginan sehingga cepat membuat busuk jasad si mayit. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan tentang kafan, ya, kafan atau hukum takfinil mayyit. Bagaimana hukum mengkafankan mayit? Hukum mengkafankan mayit ini fardu kifayah, sama, wajib. Jadi kalau tidak dikafani maka dosa semuanya. Tapi kalau ada sebagian, insya Allah, ya, cukup untuk yang lainnya dia tidak berdosa. Fardu kifayah. Jadi harus ada yang belajar. Jadi fardu kifayah itu jangan enak-enak, udah sini mau fardu kifayah. Namanya fardu, ya berarti mau nggak mau. Kalau semuanya ngomong ya udahlah nggak pada apa fardu kifayah. Akhirnya nggak ada yang mau belajar semuanya. Akhirnya nggak ada yang mengkafani, dosa semuanya. Sama dengan azan. Ya, azan juga termasuknya fardu kifayah. Nggak ada yang azan satu kampung, dosa semuanya. Dosa ada masjid tapi nggak ada azan, maka dosa semuanya. Kenapa? Nggak bisa atau nggak azan, ya, nggak bisa azannya atau nggak ada yang azan, maka dosa satu kampung, masjid tidak ada yang azan, ya. Maka hukum mengkafani mayit juga sama fardunya fardu kifayah. Maksudnya belajarnya fardu kifayah. Tapi kalau hukum mengkafani mayitnya itu termasuk wajib, harus dikafani. Kasihan kalau tidak dikafani, ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian kata Rasulullah, salah satu di antara syarat untuk kita mengkafani, pakaikan pakaian yang putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad, kata Rasulullah, pakailah pakaianmu yang putih. Dan itu adalah pakaianmu ketika hidup dan ketika mati. Jadi dianjurkan pakaiannya putih, ya. Atau kafannya kafan putih. Dan termasuk sunnah yaitu kafannya tiga helai kain kafan, dan tidak ada kekhususan apakah kainnya harus seperti ini, yang penting putih. Apakah bahannya harus saten, apakah bahannya harus katun, apakah bahannya harus yang mahal jersey misalkan, yang bahannya bahan jersey misalkan, enggak. Pokoknya silahkan pakai, yang penting putih. Bahkan para ulama tidak boleh lebih daripada 3, dan kalaupun mau lebih minimal maksimal 5, lebih daripada itu tidak boleh, makruh. Tidak bolehnya makruh. Kenapa makruh? Karena idha'atul mal. Kita menghambur-hamburkan harta.
Sedangkan ketika kita menguburkan, apakah bermanfaat kain kafan itu bagi si mayit? Lah, ya. Makanya sunnah itu 3. 1 pun cukup kalau misalkan kain kafan itu menutupi seluruh badan si mayit. Wajibnya 1, maka sunnahnya 3. Ya, dan maksimal kalau misalkan memang harus ditutup lagi lebih daripada 3, minimal berapa? 5. Lebih daripada itu makruh. Karena kenapa? Menghambur-hamburkan harta. Tidak boleh. Kata anak tadi, ketika pengurusan jenazah tidak boleh menghambur-hamburkan harta. Ya, tidak boleh israf berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Jadi disunnahkan 3 bagi laki-laki. Perempuan pun sama 3. Perempuan pun sama 3. Hanya saja ada penganjuran di dalam riwayatnya 5. Laki-laki 3, perempuan pun sama 3 hukum asalnya. Tapi karena perempuan ini ternyata ada tambahan lebih dari pakaiannya, maka dibolehkan 5 bagi perempuan. Ya, kalau laki-laki 3 itu untuk dibungkus semuanya, untuk dibungkus nanti ke semuanya. Yang penting mas 3 itu bisa membungkus semuanya, dan tidak ada cara-cara khusus dalam mengkafani kecuali tadi disebutkan dengan 3 kain kafan saja. Jadi tidak disebutkan atau tidak dikhususkan cara-caranya harus seperti ini seperti ini. Yang penting semua badan si mayit tertutup dengan kain kafan. Yang penting tertutup. Kecuali 1 orang yang sedang muhrim, ketika dia meninggal tidak boleh ditutup mukanya tadi. Dan sebelum ditutup maka dianjurkan untuk diberikan minyak wangi. Diberikan minyak wangi dirinya, si mayitnya, atau kain kafannya. Dengan cara seperti apa? Ada yang mengatakan dengan cara bukhur. Bukhur dibakar, kemudian di kain kafanin seperti ini, boleh. Yang penting bagaimana caranya wangi. Ya, ketika kita masih hidup kita sering pakai minyak wangi seperti apapun, ada yang semprot, spray, ada yang oles. Yang penting bagaimana caranya kain kafan itu wangi. Jadi caranya bisa dengan ini, dibakar, dibakar bukhur itu, kemudian kasih wangian kain kafannya, atau mungkin nanti ketika dihamparkan dikasih minyak wangi. Ininya kain kafannya boleh. Ada tuh yang gosokan kayu kayu candana, hanut, ya. Itu boleh diaurkan nanti di mana? Boleh diaurkan nanti di kain kafan. Kemudian setelah itu baru nanti dilipatkan. Dan insya Allah nanti kita praktekkan bagaimana cara mengkafani mayit, ya. Tidak ada cara yang khusus. Yang penting tadi kita bagaimana caranya mengkafani mayit dengan baik, dan bagaimana sunnah yang dianjurkan oleh Rasul. Sunnahnya 3 helai kain kafan, ya, laki-laki dan perempuan. Hanya saja ada tambahan untuk perempuan yaitu 5 itu untuk perempuan. Yang pertama khimar itu kerudung. Kemudian komis itu gamis, ya, dibuatkan gamis bagi perempuan. Dan izar itu selendang atau samping. Sarung. Ya, sarung, komis, kemudian khimar kerudung. Dan 2-nya dilipatkan, itu perempuan. Jadi 2 dilipat, ya, nanti dibuat lipatan 2. Kalau laki-laki 3 langsung dilipat. 3 langsung dilipat. Insya Allah nanti kita praktekkan, keluarkan bahan-bahannya, ada bahan-bahannya. Insya Allah nanti kita praktekkan. Ini sebenarnya kain kafan ini terlalu kecil ke bawahnya. Memang pas bisa untuk digunakan. Tapi kalau bisa sesuaikan dengan ukuran siapa si mayit. Kalau mayitnya gede, ini kekecilan sebenarnya. Kalau gede, kalau misalkan mayitnya gede, ini terlalu kecil sebenarnya. Terlalu kecil. Ada sebenarnya kain kafan yang agak lebar. Ini lebarnya berapa? Semeter. Ini berapa? Semeter ini. Ya, minimal kalau mau ke samping itu semeter 80 supaya bisa ketutup semuanya. Jadi kalau misalkan seperti ini kasihan. Ini rada numpuk. Rada ya kasihan karena yang sering apalagi yang gede badannya. Ya. Maka kalau misalkan gede, ya, kalau misalkan gede ininya nggak ukuran terserah. Yang penting tadi Yang penting semuanya tertutup. Jadi ukurannya boleh gimana saja. Yang penting tertutup. Ya. Baik.
Dibuat 3 aja dulu ya. Dibuat 3 aja dulu. Lebih enak nanti kita mengkafaninya. Meja atau pakai apa alas. Itu enak kita ketika mengkafani. Semuanya. Maksudnya ketika kita mau mengkafani siapa saja, perempuan atau laki-laki, enak di tempat mandi, kemudian dipindahkan ke meja tempat mengkafani. Jadi sebelum memandikan, siapkan dulu kain kafan. Itu yang lebih enak. Hah? Nggak usah juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu juga ketika kita melihat, ketika kita belajar langsung praktekkan. Kalau ada yang meninggal keluarga kita misalkan, yang penting mah syaratnya tertutup seluruh anggota badan si mayit ketika dia mau dikafani. Tidak ada ini dan ini khusus, tidak ada. Ya. Makanya kafan kalau misalkan lebarnya seperti ini, maka ada tata caranya untuk memudahkan kita. Tapi kalau misalkan kafan itu ternyata lebar, enak, tinggal digelarkan saja satu persatu ditumpuk. Tapi kalau pendek seperti ini ke sampingnya, kalau ditumpuk satu persatu ini nggak bisa, nggak cukup. Nggak cukup. Tapi kalau ada, kalau bisa mah kain kafannya yang apa? Kain kafannya yang lebar. Minimal panjangnya 180 atau 2 meter lah. 2 meter aman. Ya. 2 meter aman. Nggak ada lagi selain 2 meter. Nggak ada ya. Ini saja. Nggak jadi masalah. Ya. Jadi kalau 2 meter, ya itu bisa ditumpuk. Kalau panjangnya atau lebar, kainnya bisa ditumpuk 3. Pak. Pakai yang pertama. 3 ditumpuk. Nah. Kalau lebar bisa ditumpuk 3 seperti ini. Kalau lebar bisa ditumpuk 3 seperti ini. Kita contohkan saja ya. Kalau lebar seperti ini, itu bisa ditumpuk 3. Kemudian kita siapkan di tempat yang sudah disiapkan seperti ini, minyak wangi boleh. Boleh minyak wanginya, contoh. Minyak wangi apa saja. Maka para ulama kalau ada, miskul abyad, miskul aswad. Miska, awak minyak wangi aswad dan itu pokoknya apa saja, cendana juga boleh, kemudian diaurkan ke sini juga boleh, itu kan wangi, atau minyak wangi misalkan diaurkan boleh, gak jadi masalah. Dan setelah ini sudah siap, minimal siapkan untuk tuban. Tuban itu apa bahasa kitanya? Celana dalam. Kita buatkan celana dalam, potongin sedikit pak, cawat dari sini aja, nah, dari sini segini ke bawah ke sini, agak mundur kegedean sini ya. Hah? Nggak usah kan, cukup kan, jadi mas. Jadi siapkan di sini untuk apa? Untuk tuban celana dalam supaya tidak sesuatu yang jatuh ke mana, nempel ke kain kafan. Makanya ketika ada yang ternyata masih terus mengalir dari duburnya, boleh ditutup dengan kira-kira kain atau apa saja yang bisa menutup jalan keluar kotoran atau apa saja dari belakangnya. Mayit boleh disumpel. Ketika memandikan 3 kali masih ada, mandikan lagi sampai kalau misalkan lebih daripada 9 kali ternyata masih keluar, disumpel boleh. Dengan sesuatu yang kira-kira tidak bisa keluar. Ya jangan kapas, kalau kapas nantinya keluar tetap. Kira-kira yang tidak bisa keluar apa nih? Disumpelnya pakai apa? Boleh. Kata para ulama, kalau memang darurat. Kemudian cara membuat tuban, ya. Tuban ini atau celana dalam ini nanti ditempel dengan kapas. Jadi kapas di sini ditaruh seperti ini. Jadi kapas nanti ditaruh di bagian pantatnya. Kapas di sini. Bagaimana cara buatnya? Ini gampang, terserah. Apa mudahnya? Mudahnya bikin celana dalam gimana? Kalau anak, mudahnya seperti ini bikin celana dalam itu. Ya. Mana itu? Gunting tadi? Oh, gunting. Bisa kita bagi 2 seperti ini. Caranya, kemudian potong dari sini. Potong dari sini. Kemudian kita bisa tarik nanti dari sini kemana? Ke yang sini atau yang sini? Atau dari ujung sini juga nggak jadi masalah. Dari ujung kanan kiri dari sini. Apa gunanya ini? Untuk mengikat nanti kemana? Ke pinggang si mayit. Sampai ke tengah. Ini juga sama. Oi, kurang pokoknya sampai ini kalau ditarik enak. Sampai tengahnya seperti ini. Kemudian setelah itu taruh di sini buat si mayit, kemudian taruh di sini kapasnya boleh. Berapa saja silahkan.
Yang penting tidak berlebihan, secukupnya saja. Pantat di sebelah mana misalkan? Ya, taruh di sini. Minyak wangi siapkan di sini. Entah minyak wangi ini. Kemudian setelah minyak wangi kayak gini, siap hanut dan yang lainnya minyak wangi silahkan. Boleh. Taruh di sini boleh minyak wangi. Kemudian baru nanti setelah itu kebalik ini. Ini ya. Oh iya sama. Kemudian nanti bisa ditutup seperti ini. Baru nanti ditidurkan di sini. Kalau seperti ini nggak bisa ya. Ininya kecil ya. Coba tidur, Pak. Coba tidur dulu. Coba ntar dulu. Tidur dulu. Coba pakai yang kayak gini. Cukup nggak? Ke sana. Ini tetap harus terjaga auratnya. Harus terjaga aurat. Jadi tidak boleh aurat itu terbuka. Harus tertutup sampai nanti dilipat barulah dibuka. Contoh, oh berarti ini tidak bisa. Ini tidak bisa, tidak cukup ya. Di paling separuh. Nah, tidak bisa. Berarti kita pakai cara yang kedua. Kalau kain kafannya kecil. Cara yang keduanya seperti ini. Angkat semuanya, satu-satu yang atas, semua ini. Caranya seperti ini. Ini yang pertama seperti ini. Kemudian kain yang kedua, biar cukup, kain yang kedua diletakkan di tengah, seperti ini. Dan kain yang ketiga di tengah di sini. Agak ke sini. Agak ke sana dikit, up. Tengah ya. Sip. Nah. Tiga helai kain. Ya. Tiga helai kain. Tidur di sini, kemudian seperti biasa dikasih minyak, wangi semuanya. Kemudian tidur di situ, tertutupi, masih tertutupi dari kepala. Kemudian dibuka. Nah, sebelum nanti dibungkus, tempat sujud, anggota sujud dikasih minyak wangi. Mana itunya? Tadi minyak wangi tadi. Anggota sujud dikasih minyak wangi. Anggota sujud dikasih minyak wangi, jabhah. Apa ini? Jidat, hidung, kemudian dua telapak tangan, kemudian lutut, ya. Jadi dibuka nanti. Dan ujung kaki, ujung kaki, ujung kaki. Pokoknya tempat sujud kita mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, ini hitungannya 1, ya, hidung dan jidat. 2, 3, 4, 5, 6, ujung kaki 7. Nah, setelah itu baru nanti dilipat. Dari mana melipatnya? Ini dianjurkan. Terserah mau dari mana saja. Yang penting memudahkan kita nanti ketika menutup mayat. Tapi para ulama dia lebih suka ketika melipat dari kanan ke kiri. Melipat dari kanan ke kiri. Ya, jadi dari kanan seperti ini. Ya, harus seperti yang ini itu yang kanan. Oh iya, tali sempak. Ingat ya, sempak ditaliin dengan menutup apa? Dengan contoh dibuka. Maksudnya ditutup ya ininya ya. Ditutup terus, kemudian ditalikan. Ya. Berarti ditali seperti ini. Ya, ditali. Tapi tetap kalau bisa ditutup tidak boleh dibuka. Ya. Jadi contoh ditutup seperti. Udah wangi-wangi ini nih. Cocok jadi mayat. Maka menutup kain kafan itu dari kanan ke kiri. Dari kanan dulu. Berarti ini kalau misalkan tadi pemasangan kayak gini, berarti yang atas, yang kanan itu agak ke yang paling atas ke sebelah kanan ini. Jadi nanti ketika menutup ini yang yang pertama kali seperti ini. Iya. Jadi harusnya dari sini nih. Afwan Pak, coba tarik naik dulu, keluar dulu. Ini ke sini, Bapak di sini. Coba. Agak geser lagi. Di ujung. Nah, udah ya. Nah, ingat ini kalau kainnya ini ya. Kalau kainnya kecil, tapi usahakan kalau bisa beli besar. Bahkan kalau mau kita yang beli sendiri, siapkan di rumah kita.
Boleh menyiapkan segala sesuatu di rumah kita. Kawan-kawan anak ada di antaranya ketika ini dia menyiapkan apa? Menyiapkan kain kafannya sendiri. Baru nanti setelah itu dibungkus seperti ini. Ya dibungkus. Ya dibungkus. Ini makan tipis. Ya nggak apa-apa ngirit. Ya dibungkus seperti ini, usahakan. Kemudian setelah dibungkus seperti ini, kain yang kedua dibungkus. Ini kedua ya? Ini kedua ya? Baru ditarik tutup. Dan tangan tidak perlu di sini. Tangan tidak perlu di sini. Biarkan lurus seperti ini juga nggak jadi masalah. Ya kalau misalkan mau diikat juga nggak apa-apa antara jari jemari gini. Diikat juga nggak jadi masalah. Nggak usah gini. Ya pertama dia akan menambah ini ukuran kain lurus saja seperti ini, nggak jadi masalah. Nggak harus seperti sholat. Baju-bajuan itu enggak. Enggak. Ini kata anak tadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Rasulullah kufina bisalasati aswabin. Rasulullah ketika dikafani dengan 3 kain kafan, ya. Sahuliyatin dari daerah Yaman, ya bahannya dari daerah Yaman. Kemudian Rasulullah dibungkus dengan 2 kain kafan putih, kemudian ada yang bercorak yang terakhir. Bercorak bergaris warnanya. Ya coklat dengan putih. Coklat dengan putih. Tapi kalau bisa semuanya putih, ya. Maka Rasulullah 3 saja kainnya. Bighairi biduni atau tanpa qamis wal imamah, dan tidak dipakaikan baju dan tidak dipakaikan imamah atau udeng, tidak, ya. Maka 3 seperti ini, tidak perlu dibuatkan baju, tidak perlu. Kata tadi tidak lebih dari 3, sunnahnya 3, itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dibungkus langsung seperti ini. Apanya? Boleh. Baik. Mulut, hidung ini boleh. Boleh kita tutupi telinga, hidung telinga boleh kita tutupi. Supaya tidak masuk apa saja boleh. Ya itu tidak mengganggu tidak mengganggu akidah, tidak mengganggu apa saja. Itu dibolehkan untuk ditutupi. Bahkan ketika dimandikan ditutupi juga boleh. Khawatir masuk air boleh. Ya. Boleh. Supaya tidak masuk apa-apa ke dalam mulut dan dalam hidung atau telinga si mayit boleh ditutupi. Kata anak tadi, dalamnya disumbat juga nggak apa-apa kalau masih keluar apa-apa, disumbat. Kemudian setelah seperti ini, nah belum nanti setelah ketutup seperti ini, yang keduanya, ya, Kembali ditarik. kita anggap kita yang sedang dikafan ini, barulah nanti bisa ditarik dari bawah penutupnya. Apa sih manfaatnya? Supaya kita tidak melihat aurat si mayit, gitu ya. Nah, jadi agak seperti ini ya, dikencengin ya, tariknya ya. Maksudnya kenceng biar benar nggak terbuka. Setelah itu baru yang keduanya nanti. Yang ketiganya. Yang ketiganya. Ya, simpel kan? Nah, kan Masya Allah. Setelah itu talinya bagaimana? Tali kalau ingin memudahkan silahkan. Mau seperti apa menaliinnya? Maksudnya mudahnya gimana? Mau ditaruh di bawahnya tali atau nanti setelah dibungkus baru dikasih tali, itu terserah kita. Boleh terserah kita. Cari yang mudah. Cari yang mudah. Kalau misalkan talinya belum, nggak apa-apa, kita buka, angkat seperti ini, masukkan seperti ini, boleh. Atau mau dipasang tali langsung juga nggak jadi masalah. Dari mana ambil tali? Kalau misalkan kain kafannya itu panjang, maka diambil dari ujung-ujung kain kafan. Potong sedikit, tarik. Potong dikit, tarik. Tapi jangan semuanya satu kafan dipotongin, khawatir kurang. Jadi 3 kafan dipotongin misalkan. Ujung ke ujung sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Berapa kainnya sesuai kebutuhan dan sesuai ukuran si mayit. Kalau misalkan mayitnya ini kecil, 3 juga cukup. Kecil ikatannya, ya. Kalau misalkan gede atau seukuran gini, 5 juga cukup. Atau 7. Maksimalnya 7. Maksimal 7 cukup, ya. 5 juga cukup. 5 bisa di sini 1, ya. 2 di sini, ya. Di mana? Di sini tengah. Kemudian 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Silahkan boleh berapa saja. 5, 3, 5, 7 boleh. Maksimal 7 lah. 7. Tadi lupa buat kain. Buat tali dari ujung sini saja. Boleh kita coba. Contoh kita talikan juga. Ambil dari potongan ujung-ujung, ditarik aja kayak gini tadi. Jadi di ujung kaki coba di itu.
Tadi yang pertama. Iya. Apa itu? Pertama yang kanan. Iya, nggak apa-apa. Oh, itu yang kedua. Oh, yang penting ketutup nggak jadi masalah. Tapi nanti ngelihat kita nggak jadi masalah. Ini yang ketiga terakhir. Ini yang ketiga sebenarnya, Pak, ya? Iya. Oh, berarti boleh. Boleh mau seperti apapun tadi, mau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri boleh. Apa saja. Mana yang diikat? Kaki, jangan lupa. Kalau ada kelebihan daripada dipotong, masukin saja ke sini. Taliin dulu misalkan. Tali Pak Hadi. Nah, talinya tali sekali aja. Tapi kan nanti mau dibuka. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan kelebihan, ingat ya, kalau misalkan kelebihan ini bisa seperti ini, ditambahin aja ke depannya. Baru nanti kakinya satu, ini sak itu namanya? Betis, dengkul, taliin di sini. Dari mana talinya? Dari sebelah kiri, ini di sini. Kenapa di sebelah sini? Karena nanti kan ketika dia meninggal ngadepnya ke sebelah sana. Maka nanti ngelepasnya lebih mudah. Terserah mau ditaliin di mana saja boleh. Tapi para ulama mengatakan talikan di sebelah sini. Apa? Tidak ada ikatan dengan syar'i. Hanya saja memudahkan ketika melepas. Kan ketika mau disimpan itu dilepas. Ya terus. Nggak jadi mas. Kalau praktek kita memang benar pakai manusia dan kita ngambil ibroh di sini. Jadi bukan hanya sekedar latihan, kita merasa Bapak juga nggak apa-apa. Ingat Bu, nanti saya dikafanin. Ternyata seperti ini. Oh seperti Masya Allah. Ya. Dan kita ketika melihat ini itu kita ingat juga bahwasanya ini kita bakal mengalami keadaan seperti ini. Bagaimana nanti saya terdiam? Ini bisa ngomong saya, tapi bagaimana nanti saya ketika jadi mayit? Saya akan terdiam, tidak bisa ngomong apa-apa, protes gini dan itu nggak bisa lagi. Ya, maka 1, 2, ya, 5 ya. Kemudian di sini 1, 7 juga nggak jadi masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di leher, 7 di atas. Boleh 7. Secukupnya, yang penting ikatannya kuat ya. Kemudian ikat di sebelah kiri. Ikatannya. Berarti begini. Nah, ikat di sebelah kiri. Kemudian kenapa di kiri? Karena ketika nanti ditaruh di mana? Di liang lahat, gampang melepasnya. Insya Allah bisa dipahami. Gampang ya, nggak sesulit dan nggak seseram yang kita bayangkan. Oh ya, nanti kita bahas ketika menguburkan. Sesi menguburkan. Inilah sesi mengkafani ya. Inilah sesi mengkafani. Ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira? Nah, semuanya boleh ditutup. Nah, ketika sudah ditutup, kalau bisa ditutup di sini, disisakan ini jangan dulu ditali ujung. Kenapa jangan dulu ditali? Ya, kalau bisa dibuka nggak jadi masalah. Khawatir ada orang tuanya atau ada yang baru datang ingin buka, boleh dibuka. Boleh dia mencium setelah beres semuanya, tinggal ini yang belum ditali, boleh seperti ini. Kemudian dibuka lagi, dicium boleh keluarganya yang belum datang atau baru datang setelah dikafani. Jadi boleh dia membuka, jadi punten afan ya. Jadi ketika ditutup seperti ini, ya. Jadi ketika ini udah ditaliin misalkan, maka boleh di sini dibuka, kemudian kan tersisa leher nih di sini. Biasanya ada tali di sini. Atau nggak usah di leher ya. Di sini juga nggak jadi masalah. Di pundak. Maka boleh di sini kita cium. Ya, dicium di sini. Boleh. Dicium. Takbil namanya. Takbilul mayit dibolehkan. Ya, inilah praktek untuk mengkafani. Gampang dan mudah insyaallah. Dan kalau perempuan itu dibuatkan baju. Cara membuatkan baju dibagi dua. Apa ya, kain panjang dibagi dua, dipotong tengahnya kayak bolongin ya, kemudian diangkat satunya, masukin dulu mayitnya, baru nanti dimasukin ke kepala, tertutup dia. Kemudian dipakein tutup rambutnya itu ya, yang penting mah tutup rambutnya, kemudian ditutup ke kepalanya, ke semuanya, nggak usah gede-gede juga hijabnya, jilbabnya ya. Dan kemudian dipakaikan izar
Izar itu pakaian yang pertama perempuan. Izar. Bahkan laki-laki pun boleh dipakein izar, tapi ini lebih afdol. Ya, ini lebih afdol. Ada izar bagi laki-laki, cuman ini lebih afdol insyaallah. Ya, cukup 3 dan tidak boleh lebih daripada itu karena termasuk israf, berlebihan, dan penggunaan kain atau alat-alat ketika memandikan, ketika mengkafani berlebihan itu tidak boleh. Harus sesuai kebutuhan. Ya, inilah untuk mengkafani. Kira-kira ada pertanyaan? Setelah itu, ada pertanyaan untuk? Kira-kira ada pertanyaan untuk mengkafani? Mumpung masih ada nih. Ada pertanyaan kira-kira untuk mengkafani? Setelah itu, barulah diangkat ke keranda. Setelah diangkat ke keranda, baru apa? Barulah disolatkan. Baik. Cara berdiri sekalian ya, afwan. Cara berdiri menyolatkan, kita langsung saja. Cara berdiri menyolatkan, kalau mayatnya ini satu, ya. Kalau mayat satu laki-laki maka di bagian kepala. Kalau perempuan maka di bagian tengahnya, ya. Kalau mayatnya ada 2, laki-laki, kemudian ada anak kecil dan ada perempuan, maka yang diutamakan laki-laki yang dewasa. Bapaknya, anaknya, istrinya misalkan. Maka yang pertama dekat dengan imam yaitu siapa? Bapaknya. Yang kedua anak kecilnya. Karena laki-laki ya, laki-laki. Kemudian setelah itu ibunya atau anak atau perempuan yang dewasa. Baru nanti perempuan yang kecil setelahnya. Maka perempuan, laki-laki harus tetap pertama. Jadi cara menyolatinya dijajarin ke depan. Bukan dijajarin ke samping. Kalau mau sholat satu-satu juga boleh. Cuman cukup insya Allah menyolatkan semuanya. Sholatkan semuanya. Kemudian setelah berdiri, kalau misalkan jamaahnya banyak semakin bagus. Semakin banyak yang menyolatkan, maka semakin bagus memberikan syafaat kepada si mayit. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja di antara yang meninggal kemudian disolatkan oleh 100 orang, maka kulluhum yu'minuna billah, semuanya beriman kepada Allah, maka semuanya bisa memberikan syafaat kepada si mayit. Jadi ya memang harus kita perbanyak, ya. Yang menyolatkan itu harus banyak, ya. Dan di dalam riwayat yang lain 40 orang yang menyolatkan tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka dia bisa diberikan syafaat masuk surga, ya. Bisa diberikan syafaat masuk surga. Setelah itu kemudian kalau jamaahnya mau sedikit mau banyak, dibuat sunnahnya jamaah itu dibuat tiga saf. Mau sedikit mau banyak jamaah dibuat 3 saf. Kalau misalkan ada 6 orang ya 2 orang 2 orang. Ya. Kalau misalkan ada berapa? 3 orang minimal, boleh 1 apa? Yang penting di belakang. Ketika ada makmumnya cuma 1, nggak ada orang nih, nggak ada yang mau nyolatin. Masya Allah, kabina-bina ya. Kalau nggak ada yang mau nyolatin, maka makmum di sini imam di depan, makmum di belakang. Tidak seperti sholat di samping, tidak. Tapi di belakang. Kalau sholat jenazah. Bisa dipahami insya Allah? Lebih banyak gitu. Lebih banyak boleh. Silahkan. Kalau banyaknya cukup dibuat 3 saf, lebih afdol. Tapi kalau ternyata 3 saf tidak cukup, maka dibuat berapapun, silahkan. Ya. Dan selanjutnya di dalam apa? Menyolatkan, apalagi tuh? Anak tadi lupa mau menyampaikan ketika menyolatkan 3 saf. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau banyak kan silakan berapa saja. Nggak harus ganjil. Susah ketika banyak. Maksudnya banyakan itu seperti apa? Apakah bisa dikondisikan 3 saf atau tidak? Kalau misalkan tidak bisa dikondisikan, buatlah kira-kira secukupnya. Boleh 5 saf di masjid Iya, benar. Ini yang ingin Anda sampaikan. Di mana kita menyolatkan, ya, para ulama ada yang mengatakan boleh di masjid. Hukum asalnya tidak perlu di masjid, di musola ataupun di mana saja. Di mana saja menyolatkan. Di rumah juga bisa. Rasulullah ketika disolatkan di mana? Di rumahnya. Dan gantian yang menyolatkan. Dan rata-rata kalau ada yang belum menyolatkan, datang, biarkan. Sini baru datang menyolatkan, ketinggalan ya. Ya, kita udah salam nih. Dia baru datang. Maka boleh dia kloter kedua solatkan. Sebagaimana para sahabat waktu itu menyolatkan gantian. Karena tempat tidak cukup atau dia telat. Tapi kalau dia ketika menyolatkan datangnya telat, udah takbir pertama ikut. Ketika takbir kedua itu anggap takbir pertama bagi dia. Sama kayak sholat. Fa idza adraktumus sholata fasallu wa idza fatatkum faatimmu. Sholat juga sama, sholat jenazah. Kalau kalian dapati imam dari takbir pertama sampai akhir, berarti engkau sempurna sholat. Tapi kalau engkau tertinggal, sempurnakan. Berapa kekurangan?
Sama dengan sholat yang jenazah yang ketinggalan. Udah takbir kedua dia baru datang misalkan. Ikuti. Tapi kalau misalkan dia baru datang, udah salam, boleh dia izin, saya mau menyolatkan dulu. Bisa dipahami insyaallah? Tapi kalau sudah datang ternyata udah dikuburkan, boleh dia menyolatkan di mana? Di kuburan. Dan ya, para ulama mengatakan sholat di kuburan itu jauh lebih afdal dari menyolatkan jenazah di kuburan, itu lebih afdal daripada di masjid. Bahkan ada pernah sahabat ketika ditanya tentang menyolatkan di mana, tentang menyolatkan di masjid, kemudian sahabat mengatakan bid'ah, itu perkara bid'ah. Langsung Aisyah mengatakan, kenapa engkau langsung mengatakan bid'ah? Padahal ada Rasulullah pernah menyolatkan seorang sahabat di masjid. Berarti menandakan hukum asal menyolatkan jenazah bukan di masjid, tapi di tempat mana saja yang luas juga nggak jadi masalah. Mau di rumahnya, mau di lapangan, mau di mana saja boleh. Tapi ketika ada yang mengatakan atau ada yang ingin sholat di masjid, boleh. Tapi hukum asalnya dan afdalnya di luar masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pada saat menyolatkan si mayit, kalau di kita kan selalu ditutup pakai keranda. Ya. Baiknya ditutup. Apakah ditutup atau tidak? Bagusnya ditutupnya itu dengan kain biasa, bukan dengan keranda ditutupi. Bahkan para ulama mengatakan afdol, si mayit ketika diangkat tidak ditutupi apa-apa. Tidak ditutupi apa-apa. Jadi wadahnya itu ya keranda, sampingnya itu ada pagarnya supaya nggak jatuh. Nggak perlu ditutupi lagi kayak apa? Ya pokoknya ditutupi kayak yang kita biasanya. Kayak di kita biasanya. Jangan dulu ditutup kain lah. Iya. Makanya nggak ditutup kain, nggak ditutup apa saja, di mana di atas si mayit ketika dibawa ke keranda. Anak kalau menyolatkan di sana Timur Tengah itu kalau dibawa nggak pakai apa-apa, dibawa aja gotong, atasnya nggak di atas, kita lihat mayitnya itu. Jadi kita sadar akhirnya, kita ingat gitu. Ada juga kisahnya bahwasanya orang yang sedang menyolatkan atau orang yang main-main dengan keranda, dia pura-pura mati, kemudian setelah itu apa? Disolatkan, meninggal ternyata. Padahal pura-pura tadinya, ya pura-pura. Maka tidak boleh dijadikan main-main. Anak muda teh biasa yang apa pengen main-main, ngerjain ya, ngeprank, bahasa sekarang mengeprank, nggak boleh. Jadi sunnahnya, dan para ulama mengatakan sunnahnya di kitabnya ada, Anda belum sampaikan, ketika membawa jenazah tidak ditutupi atasnya, biarkan terbuka. Kalau ditutupi juga nggak apa-apa. Tapi lebih afdalnya tidak ditutupi. Ya, Rasulullah ketika membawa jenazah para sahabat tidak ditutupi. Nggak usah pakai payung lah. Nggak usah pakai payung. Apalagi Pak? Nanti insya Allah kita bahas. Tapi ada lagi sampai sini? Sholat udah ya? Kemudian takbir. Bagaimana sholat? Takbirnya ketika laki-laki di sini, perempuan di sini. Ingat, takbir yang pertama Allahu Akbar. Mengangkat tangan kita, ya. Ikhtilaf para ulama tentang takbir, mengangkat tangan. Takbir yang kedua, ketiga, keempat. Ya. Jadi takbir yang pertama sepakat para ulama diangkat Allahu Akbar. Yang pertama membaca Al-Fatihah, ya. A'udzubillah, bismillah, kemudian Al-Fatihah. Takbir yang kedua disebutnya takbir yang kedua. Para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang mengangkat tangan takbir kedua, ketiga, keempat. Ya, ada yang mengatakan tidak perlu mengangkat tangan, cukup Allahu Akbar, kemudian baca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat Ibrahimiyah yang biasa kita pakai ketika tahiyat, ya. Atau mengangkat tangan pun tidak jadi masalah, boleh. Di sini dalilnya kuat, disebutnya khilaf mu'tabar. Ya, khilaf mu'tabar. Kalau anak lebih memilih pendapat yang tidak mengangkat tangan yang kedua, ketiga, keempat. Jadi ketika sholat anak tidak mengangkat tangan takbir. Tapi kalaupun mengangkat boleh, dalilnya kuat juga. Ya, para ulama boleh dengan mengangkat atau tidak. Untuk saat ini anak mengambil pendapat yang mana? Pendapat yang pertama tadi. Kemudian setelah menyolatkan takbir yang kedua Allahu Akbar, baca sholat. Takbir yang ketiga Allahu Akbar, baca doa. Apa saja doanya? Salah satu di antara doa yang masyhur, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina, ya, wa saghirina wa kabirina, ya. Kemudian Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu sampai selesai. Wa naqih min azabil, ya, pokoknya baca doa yang biasa kita hafal. Doa-doa apa saja panjangkan. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, takbir yang keempat Allahu Akbar, diam sejenak, boleh langsung Assalamualaikum. Assalamualaikum cukup, ketika dengan sekali Assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan cukup sudah. Ya. Tidak perlu ke kiri juga nggak jadi masalah. Ya, kalaupun mau ke kiri boleh. Tapi kalau mencukupkan kanan itu sudah cukup. Allahu Akbar misalkan yang terakhir Allahu Akbar, boleh di takbir keempat baca doa
Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu ighfir lana wa lahu. Ya, kemudian salam boleh. Atau ketika takbir yang keempat ini, Allahu Akbar misalkan, dia diam sejenak kemudian salam juga boleh. Faham insyaallah? Kalau tadi saya sempurnakan itu berarti imam salam kita menjalan ya berarti ya. Yang tadi yang ketinggalan, Nah, ketika imam yang masbuk ketika salam kita melanjut. Kita ketinggalannya berapa takbir? Maka hitungan takbir kita ya takbir imam berarti itu takbir pertama mungkin buat kita kalau kita masbuk. Lanjutkan. Seperti kita sholat. Jadi jangan gimana nih kabur misalkan. Jangan, lanjutkan. Nggak jadi masalah. Jadi kalau kita melihat ada orang yang lanjut, si sholat apa nih? Biarkan, ya. Biarkan. Allah a'lam bishawab. Adab hamlil janazah. Selanjutnya adab hamlul janazah. Adab membawa jenazah. Jadi ketika membawa jenazah ada adabnya yang harus kita perhatikan. Dan kita ketika jenazah ini dibawa dianjurkan dan termasuk hak seorang muslim untuk kita mengikuti jenazah. Apa kata Rasulullah? Hakul muslim alal muslim khamsah. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada berapa? Ada 5. Khamsah, 5. Ya, salah satu diantaranya raddus salam, mengucapkan salam atau menjawab salam, wa iyadul marid, menengok yang sakit, wa ittiba'ul janazah. Ya, dan kita mengikuti jenazah ketika mau dibawa ke kuburan. Boleh itu. Terus? Baik. Setelah itu apa? Adabnya lagi. Salah satu di antara adabnya, lihat perhatikan. Yukrahu raf'us sauti ma'al janazah. Makruh. Adabnya, makruh ketika mengangkat suara sambil membawa jenazah. Annahu yukrahu liman yusayyi'ul janazah an yarfa' sautahu walau bidzikrin. Untuk mengangkat suaranya sekalipun dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Ya, apa kata para sahabat? Qala Qais ibnul Iyad mengatakan kana ashabun nabi yakrahuna raf'us saut indal janaiz. Sesungguhnya para sahabat Nabi membenci mengangkat suara ketika membawa jenazah sekalipun dengan zikir-zikir. Ya. Kemudian tidak boleh lagi membawa suara punten trompet, suara apalagi suara-suara yang diharamkan. Ya, trompet ini dan itu. Ini makan ada juga muslim tapi trompetan dulu. Drum band apalagi. Itu mah haram. Jelas haram, tidak boleh. Kalau muslim tidak boleh diurusi seperti itu. Dengan zikir saja makruh para sahabat tidak boleh. Ya. Kemudian wa ayyattabi'ahar rijalu dunan nisa. Yang mengikuti jenazah cukup laki-laki, perempuan makruh, tidak. Bahkan ada yang mengharamkan perempuan. Tidak mengikuti kemana? Ke kuburan. Cukup laki-laki saja. Ya, kalau di kita mah gitu. Salakina cenanya. Jadi suaminya yang meninggal tidak ikut tega banget gitu ya. Padahal yang mengatakan, yang mengajarkan demikian Rasul. Kemudian dianjurkan dan disunnahkan bagi laki-laki atau bagi yang membawa jenazah dia berwudu. Setelah membawanya berwudu, ya. Kemudian selanjutnya adabnya masyu khalfal afdal. Berjalan di belakang si mayit bagi yang berkendaraan dan bagi yang jalan boleh di mana saja, di belakang atau di depan. Boleh, tapi bagi yang berkendaraan para ulama mengatakan di belakang. Tapi kalau yang jalan kaki boleh mau di depan atau di belakang. Tapi para ulama mengatakan fal afdalu lil mashi fil khalf. Dan afdalnya juga bagi laki-laki atau bagi orang yang jalan kaki itu di mana? Di belakang si mayit. Ya. Makanya kita sering biasanya yang diiring itu pakai motor, pakai ini kan mobil dulu. Jenazah dulu ya. Mobilnya di belakang ya, atau yang ngikutin di belakang ya, rata-rata ya. Ya bagus. Ada juga yang dulu ya. Melewati duluan awal. Baik, itu bicara adab dan afdaliyah. Bukan berarti nggak boleh, kalau kayak gini harus balik lagi, nggak usah. Ya, nggak usah balik lagi. Kalau misalkan udah terlanjur mendahului si mayit pakai kendaraan, nggak usah. Ini hanya bicara tentang adab, ya, bicara tentang adabnya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini bawa jenazah?
Zikir khusus dalam mengangkat jenazah. Tidak ada zikir khusus mengangkat jenazah. Bahkan setelah sholat pun tidak ada zikir khusus. Dan tidak ada doa khusus. Kenapa ada doa? Padahal ketika sholat ya sudah didoakan. Setelah keluar dari masjid itu? Nah, tidak ada doa khusus. Tidak dianjurkan. Makanya ketika kita belajar. Makanya anak 3 langkah atau 7 langkah ya? 7 langkah. Jadi kalau kita di sana, afwan, yang awam saja dia faham. Orang awam di tempat kita, mereka faham ketika jenazah sudah disolatkan langsung dibawa. Bahkan ketika mereka mau sholat, itu menyimpan sholat duhur misalkan, nyimpan jenazah itu di belakang mereka. Setelah sholat zuhur barulah diingatkan, mohon maaf kita ada jenazah, kita sholatkan dulu. Jadi yang sholat berjamaah itu ikut. Ini makan yang sholat jenazah orang yang nggak pernah sholat. Gimana mendapat syafaat? Benar nggak? Rata-rata. Maka ketika mau menyolatkan, kalau bisa ketika orang sedang sholat, ketika sudah sholat minta tolong sholatkan. Karena mereka boleh jadi orang yang mendapatkan syafaat bagi siapa? Bagi si mayit. Yang bisa memberikan syafaat bagi si mayit. Ini makan rata-rata kayaknya nggak mau kalau habis sholat. Pengennya di luar waktu sholat. Padahal kalau misalkan mau, bawa saja ke masjid ketika waktu zuhur, kemudian setelah selesai barulah sholatkan bareng-bareng, enak. Biar yang keluarganya yang nunggu di rumahnya ikut sholat juga maksudnya. Ini makan sholat zuhur nggak mau, sholat jenazah mau. Dibalikan, sholat jenazah dulu, sholat zuhur hilang. Nah, ya maksudnya tidak seperti itu. Kita berharap jangan sampai seperti itu. Benar nggak? Bagaimana kita ingin meminta doa kepada orang yang hidup supaya mendoakan yang mayit mendapat syafaat, ya? Sedangkan sholat saja mereka tinggal. Tadi sholatnya itu kalau sudah jadi jenazah disolatkan. Jadi jangan sampai orang yang menyolatkan itu orang-orang yang tidak pernah sholat juga. Orang yang tidak pernah sholat juga. Jadi ketika mau menyolatkan, afdalnya ketika selesai sholat langsung umumkan minta tolong sholatkan. Bahkan kalau misalkan mau sholatnya setelah sholat zuhur, dianjurkan kepada seluruh yang datang sholat zuhur dulu. Mantap amat itu. Ya. Kalau habis sholat itu kan khair. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat khair, ishad? Itu dibolehkan jika memang siapa? Jika memang si mayit ini benar-benar baik. Dan yang mengatakan khair, dia tahu tentang keadaan si mayit. Tapi kalau misalkan keadaan si mayit dia tidak tahu, dia menyolatkan siapa aja, sholatin misalkan. Sedangkan yang disolatin nggak tahu dia siapa dan nggak pernah menyaksikan baik atau enggaknya. Ketika ditanya, kaifa syahidtum ala hadzal mayyit? Ya, bagaimana kamu menyaksikan mayit ini, baik atau tidak? Khair, dusta. Bagaimana dia bersaksi kepada sesuatu yang dia tidak saksikan ketika hidupnya? Kecuali kita saksikan hidup. Ya. Kecuali kita menyaksikan siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganjurkan dan membolehkan, mengatakan kaifa syahidtum ala hadzal mayit, boleh, silahkan. Tapi bagi orang yang hidup semasa dia dan dia tahu keadaannya, dan kalau misalkan dia memang nyaksiin hidupnya tapi ternyata dia tidak baik, dia ngomong khair, dusta atau tidak? Di dalam hati aing khair ya, bahasa kita. Bagaimana saya khair di belakang padahal dia marah di dunianya ke ana zalim itu. Bagaimana persaksian dusta atau tidak? Dusta. Mending diam sudah. Tidak perlu. Dan kalau kita menyaksikan dia baik, doakan, cukup. Ya, kalimat khair ya tidak menjadikan sesuatu yang bermanfaat, tapi doa insyaallah jauh bermanfaat. Kalau misalkan dia baik, menurut kita baik, doakan. Soalnya kalau nanya di jamaah, kasihan ya, yang enggak menyaksikan kebaikannya dusta nantinya atau paling diam aja, atau ikut-ikutan khair gitu ya, khair padahal nggak tahu apa arti khair, apa maksudnya itu, apa artinya itu. Artinya itu bagaimana engkau menyaksikan jenazah ini, ya, khair, baik, orangnya baik, padahal dia nggak tahu, nggak pernah nyaksiin dia hidup, nggak pernah ketemu, tiba-tiba ngomong baik, dusta atau tidak? Dusta. Maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau ucapan itu boleh kalau misalkan kita menyaksikan itu dia orang baik. Boleh, fadal. Ada biasa fidyah sholat.
Nah, fidyahnya fidyah apa itu? Baik. Para ulama sepakat. Memang ada yang mengatakan fidyah untuk sholat ada, tapi dalilnya tidak kuat dan tidak jumhur ulama mengatakan tidak ada fidyah bagi sholat. Sholat itu selama dia masih hidup dan akalnya masih ada, wajib bagi dia, tidak bisa diwakilkan. Sholat dan tidak ada fidyah sholat. Ini jumhur ulama mengatakan tidak ada fidyah sholat. Fidyah sholat itu atau fidyah itu hanya untuk puasa bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Fidyah sholat tidak boleh. Makanya ketika mensolatkan pun punten. Kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya kita mau menyolatkan akhlisul lahu du'a. Ketika mau mensolatkan, ikhlaskan doamu untuk si mayit ini. Kalau misalkan punten ada amplop setelah solat, bagaimana akan timbul keikhlasan? Jarang. Bahkan punten Anda dengar sendiri nih dengan telinga atau dengan telinga Anda, ada yang mengatakan bahwasanya nong nyolatkeun hayang menang duit mah. Bagaimana akan timbul keikhlasan ketika menyolatkan, mengharapkan imbalan? Maka para ulama tidak membolehkan punten. Yang dibolehkan saja memandikan boleh, mengambil upah, menguburkan, menggali boleh mengambil upah, tapi makruh. Apalagi menyolatkan yang bentuknya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fidyah tidak ada bagi sholat. Jumhur ulama mengatakan tidak ada bagi sholat. Ya, tidak ada. Ketika dia tidak sadar Ustadz, dia ini nggak sadar Ustadz, nggak sadar koma beberapa tahun, kemudian dia meninggalkan sholat. Maaf, dia keluar daripada kewajiban dia. Sudah keluar dari kewajiban. Orang yang tidak berdosa itu 3 kata Rasul. Maksudnya tidak ditulis dosanya 3. Yang pertama belum akil balik, ya. As-sabiyu hatta yahtalim, anak kecil sampai balik. Yang kedua, ya, orang gila sampai dia sadar, ya. Hatta yafiq, al-majnun hatta yafiq, orang yang majnun sampai dia sadar, yaqil. Dan orang yang tertidur sampai dia terbangun. Orang yang koma, yang anggapannya tidur, dan dia tidak akan dicatat dosanya sampai dia bangun. Ketika dia bangun, kemudian dia menanya, saya tidak sholat berapa kali, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Kalau dia meninggal kemudian setelah itu tidak sadar, dia meninggalkan sholat, tidak perlu kita qadai dan tidak perlu kita fidyahi, karena dia keluar daripada taklif, hukum taklifi, hukum yang ditebankan kepada dia, karena dia pada saat itu dalam keadaan orang yang diampuni dan tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi cukup adab itu, ya, adab membawa jenazah. Tidak boleh bersuara, tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh diiringi dengan musik-musik dan yang lain, tidak boleh. Tadi, ya, sepakat para ulama, bahkan dengan zikir pun para sahabat memakruhkan. Dengan zikir saja memakruhkan. Lalu bagaimana? Para ulama mengatakan ketika kita mengiring jarangah, kita di situ merenung. Bagaimana kalau saya ini yang saya bawa? Renung. Boleh mendoakan dalam hatinya kepada si mayit atau untuk dirinya sendiri. Dia renungi. Anggap itu adalah dirinya yang dibawa. Dan ketika disolatkan, ketika mendengar doa-doa yang baik, ya, pernah Rasulullah berdoa menjaharkan suaranya supaya didengar oleh yang lain, supaya belajar. Setelah itu disirkan. Doanya Allahu Akbar, Alhamdulillah, disirkan. Tidak dikeraskan. Seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Jadi ketika bacaan sholatnya diam. Rasulullah pernah membaca keras untuk mengajarkan kepada para sahabat. Setelah itu disirkan doanya. Ketika para sahabat mendengar doa itu, atamanna aku nahadal mayit aku berharap yang jadi mayit itu anak. Doanya mantap sekali itu. Ya Allah, gantikanlah keluarganya dengan yang lebih baik, gantikan tempat tinggalnya dengan yang lebih baik, gantikan. Masya Allah, siapa yang tidak mau kalau doakan seperti itu? Rasul lagi yang mendoakan. Masya Allah. Dan yang bermanfaat bagi si mayit, salah satu diantaranya membayar hutang. Pikirkan hutangnya. Kemudian selanjutnya yang bermanfaat bagi si mayit, bagaimana? Oh iya, menguburkan belum, ya? Ada menguburkan. Setelah itu dibawa jenazah itu pakai keranda dan tadi tidak ditutupi atasnya, itu lebih afdol, ya. Apa itu? Oh, diadankan. Nah, dafennya, taib fi dafen. Bagaimana menguburkan di waktu makruh? Ada waktu-waktu makruh, tidak boleh kita menguburkan mayit dan tidak boleh kita sholat mutlak di situ. Salah satu di antara waktunya yaitu ba'da subuh. Setelah asar, sebelum matahari mau terbit, mau terbenam.
setelah subuh dan setelah asar mau dekat ke maghrib. Tidak boleh menguburkan mayit dan tidak boleh sholat mutlak. Kemudian ketika matahari di atas sejajar dengan kepala kita sampai dia condong ke arah barat sedikit, kurang lebih 15 menit lah kita tunggu, ya, itu tidak boleh. Kemudian waktu malam boleh tidak kita menguburkan? Boleh, tapi Rasulullah memakruhkan juga kalau malam. Kenapa? Karena pencahayaannya kurang, ya. Kemudian Rasulullah ketika itu tidak tahu, kenapa engkau tidak memberitahuku, kenapa engkau malah kuburkan malam-malam, aku ingin menyolatkan, kata Rasulullah. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh menguburkan waktu malam. Jika memang harus malam boleh, apalagi khawatir cepat bau. Kemudian sunnahnya lagi, bagi ketika menguburkan lahad, ada syak, ada lahad. Suku lahad itu di samping yang biasa kita buat. Jadi di samping apa? Di samping sebelah kiblat dindingnya itu kita buatin lahad. Kita buatin lubang supaya masuk siapa? Mayit. Ya. Syak juga boleh, tapi para ulama lebih mengatakan apa? Lahad. Syak itu hanya apa? Kalau memang dibutuhkan. Ya, tapi rata-rata lahad kita mau pakainya kan? Lahad. Ya. Lahad disebutnya. Makanya ada pepatah itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Lahad. Ya. Kita nyebutnya lahad juga. Lahad, liang lahad katanya. Makanya itu yang sering kita pakai. Kemudian ketika menggali kubur yang dalam, jangan cetek. Gali kuburannya jangan cetek. Yang dalam. Agak dalam. Supaya apa? Tidak dibuka oleh binatang buas. Supaya tidak dikorehan, bahasa kamasannya, bahasa anyarnya koreh. Tidak boleh. Harus apa? Harus yang dalam. Supaya tidak digali oleh binatang buas. Sunnah idkhalul mayit min muakhiril qabr. Nah, cara memasukkan mayit itu dari ujung kakinya. Ketika dimasukkan mayit itu di mana kakinya? Maka diturunkannya dari arah kaki. Berarti misalkan, ya, misalkan ini kaki mayit, ini kepalanya ngadep ke arah kiblat, maka taruhnya atau turunkan mayit di atas sebelah sini. Ini misalkan liang lahat, ya, ini liang lahat nih. Dari sini di ininya, diturunin ya. Bukan dari depan, bukan dari sini dan bukan dari sini. Ya rata-rata kita mah antara dari sini atau dari sini. Mengondisikan ketika memang bisa dari sini itu lebih afdol, sunnahnya kita dapat. Dan kalau dari depan itu ternyata kalau dari sini Ustaz di sini mah ada kuburan, kalau ini kita nenjak kuburan, baik, boleh di sini, boleh di sini. Tapi kalau kita mengikuti sunnahnya dari mana? Dari bagian kakinya. Kemudian disunnahkan bagi yang mengangkat ini jenazah dan di dalam kuburan dia mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah au wa ala sunnati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah. Yang masuk ke kuburan lebih afdalnya keluarga, apalagi kalau perempuan. Yang masuk ke perempuan jangan orang lain, apalagi perempuan. Yang ketika hidupnya dia kita jaga mahramnya, masa ketika sudah meninggal boleh dipegang oleh orang lain. Lihat, Islam menjaga perempuan ya dari hidup sampai meninggal. Dan boleh ditutup kalau perempuan atasnya supaya tidak dilihat oleh banyak laki-laki, boleh. Kalau orang yang terjaga, perempuan yang terjaga, ya, maka ketika meninggal pun dijaga. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Oh ya, kemudian setelah dimasukkan ke dalam liang kubur, baca doa tadi bismillah wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah. Hafal insyaallah doanya? Hafal. Turun kita ke bawah, pegang, kemudian masukkan. Kemudian disenderkan atau diarahkan ke arah kiblat, kemudian buka kainnya, kain apa? Ikatannya, dan tidak perlu juga menempelkan mukanya atau tidak perlu membuka mukanya juga, nggak jadi masalah. Ada yang mengatakan boleh membuka, tempelkan mukanya ke tanah, ada. Ada pendapat yang mengatakan tidak perlu. Jadi cukup dibuka saja talinya, tidak perlu dibuka mukanya. Boleh seperti itu. Yang penting dibuka talinya. Kalau talinya dibuka dianjurkan. Dianjurkan. Ustaz kalau nggak dibuka talinya jadi pocong? Enggak. Ya, kurofat itu. Yang jadi pocong nggak dibuka talinya kurofat. Hah? Enggak, tali cukup dibuka saja. Cukup dibuka saja. Setelah dibuka boleh. Dan boleh juga kalau mukanya dibuka boleh. Mukanya dibuka, jadi cukup muka saja dibuka boleh. Dan talinya nggak usah diambil, ya. Nantinya nyariin pocongnya.
Biasa ada ya, yang percaya khurafat tuh nyari tali pocong katanya. Film itu, ya. Bukan hanya film, ana yakin itu pasti dari kisah nyata itu. Ngambil kayak gitu nggak mungkin, kalau bukan dari kisah nyata nggak mungkin difilmkan itu. Itu pasti ada orang-orang yang tadi punya amalan-amalan seperti itu kemudian ngambil tali pocong, punya keyakinan dikabulkan oleh setan pasti, karena dia minta tolong kepada setan. Taib. Jadi setelah dibuka, nah boleh di situ diganjal kepalanya, kan pasti kalau miring itu ngelehek gini ya, maka boleh dikasih tanah, atau bantal dibuat dari tanah, bukan bantal bawa dari rumah ya. Kalau bantal bawa dari rumah tidak boleh. Ya, tapi bantal dibuat dari tanah. Biasanya kan ada gundukan itu yang dibuat itu. Untuk apa ini manfaatnya? Itu orang yang penggali kubur itu udah paham dia pasti dibuatin ini. Buat apa manfaatnya? Nah, buat ngejaga supaya tidak terbalik seperti ini, biar dia menghadap kiblat. Boleh di kepalanya dikasih apa? Dikasih batu, ya boleh. Ya. Kemudian setelah itu dibuka, apakah diazankan atau tidak? Tidak, ya, tidak perlu diazankan. Azan hanya memanggil untuk sholat, ya. Anjuran azan hanya untuk memanggil sholat. Gak mungkin dia ngejat setelah apa? Allahu Akbar, lari dia ke masjid, enggak. Maka tidak dianjurkan. Tidak ada dalil bahwasanya setelah atau ketika dikuburkan diazankan, tidak ada dalil. Dalilnya hanya kias. Imam Syafi'i mengkiaskan dengan dalil yang disebutkan tentang anak yang baru lahir diazankan ini. Ya, sekalipun dalil ini dianggap lemah oleh sebagian ulama hadis tentang anak bayi dilahirkan atau lahir kemudian diazankan. Dia mengkiaskan beliau ke sini. Maka para ulama yang lainnya, mazhab yang lainnya, beliau tidak mengazankan orang yang meninggal. Jadi ketika sudah dibalikkan ke arah kiblat, sudah ditutup. Kira-kira boleh menjaga mayit supaya tidak jatuh lagi ke sebelah sini. Boleh pakai apa saja. Nah, lihat waktu itu ada orang yang menggali kubur itu, dia pakai tongkat kayu itu, bikin dia kayak patok. Ya, itu biasanya manfaat mereka itu buat itu tuh, ngejaga khawatir terbalik. Kalau tidak cukup dengan tanah itu, bola-bola tanah itu ya, maka seperti, dan tidak ada kekhususan harus 7, harus ini, harus itu. Buat kira-kira secukupnya yang kira-kira dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada kain kapan itu selapis ditusukin ke tanah. Nah, itu untuk menutupi supaya tidak masuk tanah. Boleh kita memakai apa saja, tapi jangan sesuatu yang berharga kalau bisa. Kalau orang-orang Timur Tengah itu menggunakan tanah, entah liat atau apa, itu ditutupin celah-celahnya supaya tanah tidak masuk ke si mayit. Kalau kita pakai apa saja boleh, tapi kalau pakai kain kafan heman, atau kalau di kampung ini mah pakai apa tuh? Samak bambu itu, samak apa yang biasanya ya dikuburin itu. Enggak perlu. Tidak perlu, ya, tidak perlu dilakukan hal demikian. Cukup dibuka saja. Boleh dibuka doang talinya cukup, tidak dibuka mukanya juga boleh. Dan kalau mau dibuka mukanya, ditempelkan pipinya ke tembok juga boleh, atau ke tanah juga boleh. Tapi tidak menempelkan itu ke. Dan kalau misalkan dia menempelkan itu dengan niat supaya tadi tidak jatuh, ya nggak jadi masalah. Supaya tidak terbalik gini, ya tidak punya keyakinan apa-apa dia, misalkan hanya supaya tidak jatuh, boleh, silahkan. Boleh. Tapi kalau misalkan dia punya keyakinannya ini biar itu, nggak ada. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Tutup pakai papan. Nah, tutup pakai papan, tutup pakai apa saja supaya tidak nempel kepada si mayit. Kemudian yang selanjutnya, sebelum dikubur itu dianjurkan untuk kita mengambil 3 dengan tangan, kemudian melemparnya 3 kali. Itu juga dianjurkan. Sebagaimana kata para ulama, Rasulullah SAW beliau mengatakan, ketika kita menguburkan, ya, kita dianjurkan mengambil 3 kali tanah, kemudian ke bagian kepala si mayit. Wallahu a'lam apa tujuannya? Maka kita mengikuti supaya ittiba'an, mengikuti Rasulullah SAW sebagai bentuk sunnahnya. 3 kali seperti itu. Itu sebelum dipasang apa? Ya, awal sebelum kita ngituin tanah. Papanya udah dipasang.
setelah papan ya, setelah papan kita naik, kemudian kita naik. Dan ingat, ini terkadang banyak yang sering dilakukan oleh kita. Dan anak sendiri melihat ya, ketika menguburkan itu kita menginjak-injak kuburan. Ya, padahal kalau bisa kita tidak perlu menginjak kuburan ketika mau menguburkan tanah, cukup pakai itu. Kemudian kita padatkan pakai apa tah kira-kira. Yang penting kita tidak menginjak. Ini makan kita injak. Naik gitu ya. Ini yang sering terkadang dilakukan. Ya, padahal kalau misalkan kita bisa mensiasati gimana nih supaya kita tidak menginjak. Ya, tidak menginjaknya. Maka pakai apa tah yang memadatkan, jangan diinjak-injak. Karena apa kata Rasulullah? Rasulullah melarang untuk kita menginjak kuburan. Seperti itu pun termasuk salah satunya menginjaknya. Maka kalau bisa diaurin aja seperti ini, masukin. Kalau misalkan butuh dipadatkan ya pakai apa tah? Siasati gitu. Kebiasaan kita kan biasanya di yang tempat itu ada 3 orang. Ya. Dari pihak keluarga. Dia setelah pasang kan, turun tanah kan turunin tuh. Sambil dia bantuin turunin tanah, sambil dia injak. Nah, itu kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita. Lebih afdalnya mending jangan dilakukan. berarti Langsung dari atas saja kita, ya Pak, kita lakukan kita kuburkan. Ya. Langsung kita kuburkan saja, lebih afdal dan lebih aman. Karena supaya keluar daripada menginjak kuburan atau apa saya. Yang penting kita tidak menginjaknya. Ya, makanya Rasulullah melarang untuk kita menginjak kuburan, untuk kita bersandar di kuburan, untuk kita kencing di kuburan, apalagi melengkahi kuburan, ya, dan dilarang juga membangun kuburan. Dibangun kuburannya pakai semen, pakai ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk tidak boleh. Wala yajlis 'alaiha, dan tidak boleh duduk kepada kuburan. Sunnah ketika pakai sendal, ketika melepas sendal di kuburan sunnah dilepas. Ya, sunnah. Ya. Ketika ada orang laki-laki yang mau masuk kuburan, Rasulullah mengatakan ikhla'huma, lepaskan kedua sandal. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan juga wajib. Tapi afdalnya ketika memang tidak ada kendala di kuburan tersebut, lepaskan. Kalau ada kendala, khawatir ada duri, ada paku, ada apa saja, boleh kita pakai. Tapi sunnahnya ketika masuk kuburan kita melepas kita melepas sandal kita. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi khawatir anak belum menyampaikan? Menabur bunga sama air. Menabur bunga air boleh, ya. Menabur air, menabur bunga, kerikil juga dipasang di atasnya boleh. Tapi syaratnya dengan tujuan supaya tanah itu tidak ke bawah angin, lembur, tidak apa. Boleh. Dengan kita tidak memiliki keyakinan apa-apa. Ya, dengan syarat kita tidak meyakini bahwasanya air itu bisa ngademin ngademin si mayit, karena tidak ada yang bisa mengademkan si mayit, menjadikan adem si mayit di kuburan kecuali amalnya, dan amal-amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya berhutang, kemudian puasa nazar bagi si mayit, kemudian haji badal bagi si mayit. Ya, itu bisa bermanfaat bagi si mayit. Tapi kalau misalkan air, ya boleh, silahkan dengan catatan tidak punya keyakinan apa-apa bagi si mayit, hanya supaya kuburan itu terjaga. Tabur bunga itu untuk apa? Kalau misalkan bunga itu dapat beli hemat, ya, tabzir namanya, dibuang-buang seperti itu. Kan sekarang mana dibeli? Ya, bunga itu dibeli atau tidak? Dibeli, ya. Maka kita membuang-buangnya, mending jangan. Sedekahkan, niatkan atas nama si mayit, itu lebih afdal daripada kita menabur bunga. Para sahabat tidak pernah melakukan hal demikian. Bukankah di sana juga ada? Mereka punya juga bunga, tapi mereka tidak pernah melakukan hal yang demikian. Bahasanya apa? Itu sama dengan orang-orang tasyabbuh bil kuffar, sama menyerupai orang-orang kafir. Kenapa kita tidak boleh? Bukan tidak boleh ya menabur bunganya, karena perkara yang tidak berkaitan dengan syariat, apalagi kita tidak punya keyakinan ini bisa membantu meringankan si mayit. Hanya saja kita terlihatnya mengikuti siapa? Mengikuti orang kafir. Maka kita dilarang untuk mengikuti orang kafir. Apa kata Rasulullah? Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Itu yang kita jauhi. Tidak boleh. Buat apa coba? Orang kafir mah ya, karena mereka punya keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan, buat apa? Rasul kita tidak mengajarkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa itu? Apa? Khutbah. Khutbah di kuburan. Khutbah di kuburan itu dibolehkan. Hanya saja bukan menjadi kebiasaan.
Ya, disunnahkan hanya saja bukan menjadi kebiasaan. Dan Pak dilakukan ketika sedang penguburan, bukan setelah penguburan. Ada yang melakukan ada yang melakukan setelah penguburan, tapi afdalnya dilakukan pada saat penguburan. Ketika penguburan itu ngomong kita sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan limithli hadza fa'iddu, dan pada saat itu Rasulullah sedang melihat orang yang dikuburkan. Kemudian bersabda Rasulullah ini dan itu, ini dan itu. Maka dianjurkan sesekali dan tidak dijadikan sebuah kebiasaan, kata para ulama. Ini pendapat yang Anda ambil, boleh merupakan sunnah, tapi tidak menjadikan kebiasaan. Ya, tidak menjadikan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi boleh dilakukan, tidak dilarang. Nah, itu daripada ngobrol. Kan orang banyak ngobrol. Udah mengobrol, ngegibah orang lagi di kuburan. Yang masalahnya ngegibah si mayit. Ya, itu masalahnya. Itu yang sering dengar. Nauzubillah ya. Maka ketika kita sedang di kuburan, nah banyak merenung, bukan banyak ngobrol. Ini makan rata-rata ketika di kuburan lebih ngobrol. Lebih baik diam. Kalau nggak mau diam, lebih baik pulang. Lebih baik pulang. Dan setelah penguburan dianjurkan kita mendoakan si mayit, dan dianjurkan menghadap ke arah kiblat ketika mendoakan. Apa kata Rasulullah? Was'alu li akhikumus sabat, ya, istaghfiru li akhikum. Di dalam riwayatnya Rasulullah bersabda, mohonkan ampun kepada Allah untuk saudaramu, ya, was'aluhu lahus sabat. Kemudian minta kepada Allah untuk ditetapkan hatinya menjawab pertanyaan di alam kubur. Fa innahumul an yus'al, karena dia sedang ditanya sekarang di kuburan. Mintakan kepada Allah ampunan, kemudian kemudian mintakan ketetapan supaya hatinya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan setelah itu doanya masing-masing, dan tidak perlu dijaharkan, cukup disirkan doa masing-masing. Hadap ke arah kiblat, kita berdoa. Boleh tidak menghadap ke arah yang lain? Boleh, cuman sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Ya, boleh mengangkat tangan, silahkan, boleh dalam keadaan apapun. Tapi tadi tidak mengangkat tangan boleh, mengangkat tangan juga boleh. Ya, para ulama ketika berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan apapun kecuali di keadaan-keadaan tertentu yang tidak boleh mengangkat tangan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kira-kira apa? Tentang apa lagi? Mayat itu. Setelah itu. Padahal set. 100 orang yang dilakukan ketika 100 orang itu Nah, bagaimana yang 100 orang? Maka para ulama di sini sepakat dalilnya ada dua. Ada 40 orang, ada 100 orang. Kalau 40 orang minimal dia bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, ya, ahlus sunnah. Kemudian dia menjaga perkara-perkara ibadahnya. Kalau 100 orang, ya, itu bagi orang-orang umum, tidak disebutkan dalil khususnya. Umum, berarti siapa saja, yang penting 100 orang. Syukur-syukur di dalam 100 itu ada 40 orang yang disebutkan di dalil yang pertama. Ya, tetap ya yang menyolatkan kalau bisa orang-orang yang soleh. Dan kalaupun orang-orang yang tidak soleh, maka kita berharap semoga dengan doanya, ya, dimudahkan si mayit ini untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang 100 orang itu tidak disebutkan kekhususannya, apakah dia tidak menyekutukan Allah, apakah dia munafik atau tidak, maka yang penting dia muslim, kata para ulama. Tapi kalau yang 40 syaratnya tidak menyekutukan Allah, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang baru bid'ah misalkan, maka itu yang 40. Wallahu a'lam bishawab. Makanya disebutkan tentang hadis yang berapa? 100 itu. Naam, illa ghufirallah. Ma min muslim yamutu fayusalli alaihi thalathu sufufin minal muslimina illa ujabah. Kecuali pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin. Umat dari kaum muslimin, tidak disebutkan mau dia soleh atau tidaknya, yang tidak disebutkan. Yuballighuna mi'ah, sampai 100. Kulluhum yashfa'una lahu. 100 ini memberikan syafaat kepadanya. Maksudnya dari 100 ini bisa mendapatkan dia syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti yang 40 tidak disebutkan. Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billah.
40 orang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak undang Pak Sadri menjelaskan? Boleh. Umumkan kalau misalkan kita mau mengumumkan, dibolehkan mengumumkan sesuatu yang dibolehkan. Misalkan mau menguburkan atau mau memandikan atau mau menyolatkan, boleh kita mengundang santri-santri ya untuk membantu menyolatkan, boleh. Yang kita anggap kesolehannya misalkan, boleh kita minta undang. Tapi tadi masyarakat setempat minimal diberitahu supaya menyolatkan juga ikut. Ya, jangan ini mah dari jauh dulu masyarakat tidak diundang. Kasihan. Jadi maksudnya apa? Kita undang juga 40 orang misalkan, atau yang kita menurut kita tidak menyekutukan Allah, ya. Kemudian semuanya diundang. Intinya semakin banyak semakin bagus. Kasih upah boleh? Ya, kalau sholat tidak boleh. Misalkan si almarhum ini meninggalnya di daerah yang memang banyak kebudayaan di situ. Kita bawa pas mereka dimandikan, mau menjalankan, kita bawa lah sampai yang jauh ke Anyer lah, kita sholatkan itu baru kita boleh itu sedikit lah gitu. Kalau misalkan kejauhan, ya kasihan mayitnya. Ya, perjalanan dari Anyer ke sini itu lumayan. Ya, 3 jam. Kalau nyantai bawa jenazah. Ya, 6. Boleh dia, boleh. Atau sekalian kuburkan di sana. Tidak perlu jauh-jauh. Kuburkan di sana. Nah, boleh. Berarti boleh Pak ya? Boleh. Cuman kalau membawanya jauh lewat negara misalkan, maka ini tidak boleh. Berarti kalau saya meninggal di sini dibawa ke sana di sana boleh. Boleh. Yang udah wasiat. Boleh. Nah, Ya, artinya nah silahkan berwasiat boleh. kita sholatkan dulu di sini sama warga, setelah itu Datang ke sana disolatkan lagi boleh. Dok, apa nggak jadi masalah? Solatkan di sini, solatkan di sana boleh. Yang penting mah tadi tidak terlalu lama, kasihan mayit. Kalau dia soleh, ya kita menyegerakan dia untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau dia buruk, ya kita tidak menanggung beban berat, ya seperti itu. Jadi ketika tadi dia berwasiat untuk pindah, boleh silakan. Yang penting mah tadi pindah negara tidak boleh. Pindah negara ini ada kawan-kawan anak meninggal di Mesir, ada yang meninggal, tapi dibawa ke Indonesia, kasihan juga. Padahal kalau dikubur di sana juga nggak jadi masalah. Bahkan kalau meninggalnya di Timur Tengah atau di mana, di Saudi, di mana di Mekah, di Madinah, Masya Allah, banyak orang yang berharap meninggal di sana. Masa dikirim balik ke sini? Ya, kan ada orang di sana, Imam An-Nawawi Al-Bantani saja di sana dikuburkan. Ya, jadi kalau meninggal di sana, mending kuburkan di sana. Nggak usah kita ke sini, nggak usah dibalik. Fadal. terkait masalah kuburan dan seandainya di salah satu kuburan itu kebanyakan penghuninya itu orang-orang yang tercampur kemudian tauhidnya, salah pelaku bid'ah dan kesyirikan. Gitu. Apakah kita boleh menguburkan sanak saudara kita di dalam lingkungan itu atau kita keluar dari lingkungan itu? Kalau misalkan ada tempat kaum muslimin yang kira-kira dia tidak menyekutukan Allah dan yang lainnya, maka lebih afdal tadi cari yang kira-kira apa lebih afdal. Punten katanya itu kan ada nanti diazab, ya ada azab, ya ada yang lainnya, ya maka supaya tidak terganggu juga dengan azabnya, ya maka cari yang kira-kira tempat yang terbaik. Boleh kita mencari tempat yang terbaik, yang menurut kita tidak baik. Kita melihat, tapi bukan menurut kita tidak baik tanpa dalil, ya. Kita melihat memang dalilnya ada. Oh, di sini itu orang-orangnya tadi munafik misalkan, ya tidak pernah sholat, kemudian ini dan itu, ya bahkan menyekutukan Allah, bahkan ini dan itu. Boleh kita cari tempat kuburan yang kira-kira kaum muslimin yang kita tidak kenali di situ ada kesyirikannya, tidak kenali ada perbuatan maksiatnya, boleh. Silahkan cari cekatan itu tadi, tempatkan si mayit itu sebagaimana dia nyaman ketika hidup, ya nyaman ketika hidup, tempatkan dia. Ketika meninggal pun. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup? Alhamdulillah. Apalagi khawatir ada yang belum tersampaikan? Cukup ya? Insyaallah cukup ya? Boleh nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di grup atau di Oh ya, tanda taib. Bagaimana tanda? Tanda itu bisa dibikin dengan apa saja, batu kayak atau apa. Kira-kira tanda itu untuk apa sih manfaatnya? Tanda itu manfaatnya supaya apa? Supaya kita mengetahui itu kuburan dan bukannya. Jadi tanda itu bukan untuk apa? Bukan untuk sesuatu yang ini ya, sesuatu keyakinan yang lain.
Tapi tanda itu supaya kita tidak menginjaknya, supaya kita tahu itu kuburan, supaya kita tidak ibadah di situ. Iya. Lalu bagaimana kalau misalkan pakai pohon? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Bagaimana kalau pakai pohon? Maka Rasulullah SAW memberi tanda tidak dengan pohon, dengan batu dan dengan yang kira-kira memberi tanda yang tidak hidup. Dari mana dalil pengambilan pohon? Dalil pengambilan pohon itu diambil mungkin dari dalil Rasulullah SAW ketika menggunakan jaridah pelapah kurma untuk meringankan azab si mayit yang di mana? Si mayit yang di dalam kubur. Rasulullah tahu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak tahu. Dan yang digunakan oleh Rasulullah pelapah kurma, bukan pohonnya. Dan kalau pohon nantinya dikhawatirkan di situ, pokoknya tidak dianjurkan. Ya, intinya tidak dianjurkan oleh para ulama untuk menggunakan pohon. Apalagi kalau jadi besar misalkan pohonnya, ya itu bisa tidak atau bisa mengganggu orang lain mau dikuburkan. Ingat, ketika menggunakan sesuatu yang itu dilakukan oleh Rasul, maka boleh jadi itu kekhususan, perlu kita teliti dan perlu kita perhatikan dulu. Rasulullah ketika menggunakan pelapah kurma hanya pada saat itu, kuburan yang diazab. Dengan syarat, dengan apa? Syarat itu Rasul, ya, Nabi, ya, Nabi. Ketika mengambil pelepah kurma kemudian dipotong, semoga yang ini bisa meringankan beban atau siksanya, dan semoga ini bisa meringankan beban. Yang pertama karena dia namimah, mengadu domba. Yang kedua karena dia tidak pernah membersihkan diri dari air hadas kecil atau buang air kecil. Maka itu Nabi. Sedangkan kita, kalau misalkan kita melakukan sama seperti Nabi, berarti kita menuduh orang itu sedang disiksa dalam kubur. Sedangkan kita tidak boleh suuzon kepada orang yang hidup ataupun yang meninggal. Biarkan. Dan Rasulullah melakukan hanya pada saat dua kuburan tersebut. Setelah itu tidak melakukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan tidak melakukan pada kuburan-kuburan yang lain. Dan para sahabat pun tidak mencontohkan dan mengajarkan yang lain. Cukup sudah. Seperti itu. Sekalipun di sana banyak, kurma itu banyak di sana. Ya, kurma. Kecuali kita punya pendapat bahwasanya ini sering dikorehan anjing nih. Apa korehan? Dikerukin anjing atau angin kadang hembus itu bisa ke bawah, misalkan boleh kita tutupi supaya tidak terbawa angin. Tapi jarang ya, jarang sekali kalau tanah kuburan terbawa angin atau di korehin itu anjing, maka tidak perlu. Cukup beri tanda. Yang sunnahnya itu tinggikan sibron, tinggikan 1 jengkal saja tanahnya dari tempat kuburan. Jangan diratakan dengan tanah, tinggikannya tanahnya, sunnah itu. Sunnah digundukkan, dibuat gundukan itu sunnah, cuman nggak lebih daripada 1 jengkal, untuk mengetahui itu kuburan dan dikasih tanda. Karena boleh jadi ada gundukan tapi ternyata bukan kuburan, itu mah tanaman cabai, kan ngegunduk deh tanaman cabai ya. Jadi kasih tanda, oh ini kuburan loh gitu ya. Allah alam bisawab. Tidak perlu, bahkan makruh dan tidak boleh ya menulis la yuktab alaih, tidak boleh ditulis, tidak boleh diinjak, tidak boleh ditulis nama di situ, kecuali memang ya namanya hanya nama biasa. Intinya mah para ulama mengambil hadis ini tidak boleh. Kalau orang yang tujuannya untuk menandai bahwa karena itu kan bukan kuburan yang baik, menandai bahwa itu kuburan. Nah, kalau misalkan hajahnya ada seperti itu, cukup nama fulan bin fulan sudah ya, tapi hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya nggak perlu dipahat, sekalian aja tempel KTP di situ, tinggal tambah tanggal meninggal ya. Nah, dalilnya ada ya, dilarang menulis nama di atas maesan atau di atas nisan, itu ada dalilnya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Larangannya ada, tapi kebolehannya kapan itu boleh. Ketika boleh itu ketika memang darurat. Ini banyak, sedangkan kalau datang ke situ lupa nih kemana, maka boleh dikasih nama. Nah, nama secukupnya kira-kira, ya. Pakai kapur dah, fulan bin fulan misal, udah cukup itu saja. Baik. Tadi siapa? Beliau. Katanya ada larangan terkait yang turun dari yang hadis itu, katanya ada larangan yang malam yang bersetubuh sama istri nggak boleh masuk. Nah, ada larangan. Yang siapa yang semalam junub ya? Siapa yang sudah junub semalam?
ya maksudnya udah melakukan hubungan suami istri semalam, maka jangan menguburkan, ya jangan turun ke 6. Itu ada dalilnya. Maka diganti dengan yang ini. Tapi kalau tidak ada ya, kalau tidak ada maka boleh. Maksudnya kalau tidak ada sama sekali mahram atau ini kita boleh. Itu larangannya fleksibel. Maksudnya ketika memang daruratnya tidak ada ya boleh. Cuman kalau misalkan masih ada ya, maka yang lain lebih afdal. Ya. Kalau misalkan ada yang lain, maka yang lain lebih afdal. Sahih. Ya, dalil sahih. Ini di sini sebutkan juga, anak Qadolo belum menyebutkan kan dianjur. Nah, sekali mudah mandi. Jadi yang semalam habis berhubungan aja. Itu kata para ulama yang habis berhubungan. Abu Bakar waktu itu juga sama. Abu Bakar ketika ditanya, saya Rasulullah, coba ada yang lain gak yang mau menguburkan? Ya, ketika Abu Bakar, padahal Abu Bakar, tapi ternyata Abu Bakar malamnya habis berhubungan, sekalipun udah mandi. Ada dalilnya. Ada lagi? Tadi siapa? Antum. Yang itu tadi mulai menggunakan tanah, ya. Itu boleh nggak tadi digantikan atau ditambahi dengan tambahan batu-batuan? Boleh. Ditambahin kerikil apa saja boleh. Kemudian setelah kerikil, ya boleh. Boleh. Selama tidak ada keyakinan apa-apa. Batu-batu aja di sampingnya nggak jadi masalah. Samping-samping. Ya. Kalau misalkan memang tanah apa negara itu atau tempat itu yang memang kalau ada hujan sering kena, silahkan. Yang penting tidak dibangun. Yang penting tidak dibangun. Kuburan itu kan supaya taman gitu, dikasih lumpur, gimana? Kalau misalkan jadi sendiri ya alhamdulillah. Kalau misalkan tidak, ya nggak perlu riuh-riuh. Kuburan tidak perlu dimakmurkan. Ya, kuburan tidak perlu boleh saja selama tidak dibangun. Maksudnya untuk apa dikasih rumput biasanya? Nah, kata anak itu kuburan tidak perlu dimakmurkan, cukup dijaga, rawat saja. Kalau rawatnya yang tidak, kalau bala ya, bala itu ya. Kalau apa? Ya, banyak rumputnya tahu kita bersihkan. Tapi kalau dirapihin sebetulnya seolah-olah kita harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan itu kan. Jadi nggak perlu dimakmurkan dan nggak perlu diriwahkan. Tidak boleh ya, termasuk israf. Jadi tapi kalau misalkan sudah jadi kemudian dirawat ya nggak jadi masalah. Tapi jangan niatin menjaga supaya jadi keren. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah berlalu bertahun-tahun tempat itu bisa digunakan dengan yang lain. Kalau misalkan sudah habis semuanya, tulang-tulangnya sudah tidak ada. Dengan syarat tulang-tulangnya sudah tidak ada di mana? Di kuburan. Biasanya berapa tahun? Lama kan ya? Jadi habis tulang itu. Jadi biarkan nanti setelah itu kan datang dipakai lagi sama yang lain, pakai lagi sama generasi yang lain gitu. Terus ini kan kalau jenazah PPI saya itu kan dimakamkan di Malang. Tapi ada sebagian keluarga yang ingin dipindahkan ke Bandung kan, ke tempat lainnya. Mungkin nanti setelah 1 atau 2 tahun kemudian, apa itu boleh apa enggak? Hukum asal memindahkan mayat yang sudah dikuburkan tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kecuali dengan dalil syar'i. Contoh dalil syar'i itu ya karena memang tempat itu menjadi pembangunan jalan. Ya, jadi tol, maka boleh itu dipindahkan kuburannya. Ya, boleh dipindahkan kuburannya. Tapi kalau misalkan tidak boleh dipindah-pindah. Ya, bahkan para ulama mengatakan haram memindahkan kuburan yang tidak dalil syar'i, tidak ada dalil syar'inya. Biarkan dimanapun dimanapun dia dikuburkan, insya Allah nanti kita dibangkitkan. Kalau kita soleh semuanya, kita bakal bersama di akhirat insya Allah. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Ya, alhaqnahum dzurriyyatahum. Jadi mereka nanti berjumpa dengan dijumpakan oleh Allah dengan siapa? Dengan keluarga mereka. Kalau soleh mau dimanapun dikuburkan di sini. Kalau dia soleh berjumpa insya Allah. Gitu. Apa kata Allah lagi di dalam Al-Quran? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Nanti ketika dibangkitkan atau dikuburkan, hisabnya bagus diberikan dari arah kanan, maka hisabnya bagus dikembalikan kepada keluarganya dengan keadaan berseri-seri, bahagia.
Jadi nggak usah khawatir, biarkan yang sudah. Terus nanti kita kan keluarga besar saya harus di Bandung tuh. Iya. Mereka mau pindahin, sementara saya sebagai adiknya nggak bisa. Yang penting kita sudah mengingatkan, ya dosa nanti kepada orang yang ngotot tadi. Jadi kita sudah apa? Bara'atu zimmah kalau bahasa Arabnya itu kita sudah gugur kewajiban kita mengingatkan. Sudah gugur mengingatkan. Ya, Fadl. Bagaimana cara pemulihan jenazah apabila kita menemukan cuma bagian tubuh aja, misalkan kita menemukan di pinggir pantai misalkan hanya kepalanya saja atau misalkan cuma lengannya, bagaimana? Nah, dimandikan kemudian dikuburkan sebagaimana dia utuh jasad, maupun itu tangannya, kakinya atau kepalanya, kuburkan, mandikan sebagaimana dia masih utuh jasad. Kemudian disolatkan, sekalipun itu hanya anggota tubuhnya sepotong, boleh. Kecuali yang dipotongnya karena mencuri, had namanya. Ya, maka itu tidak disolatkan. Si fulan solatin tangannya, padahal orangnya masih ada, cuman tangannya udah dipotong. Kan kalau hukum Islam mencuri itu dipotong, maka tidak perlu dimandikan, disolatkan tangannya, dikubur saja biasa. Paham insyaallah? Tapi kalau dia meninggal cuman terpotong badannya, nggak tahu kemana sisanya, mandikan yang kita lihat dan kita temukan. Sholatkan juga, kemudian kafani, kuburkan. Walaupun hanya kecil, lakukan sebagaimana dia utuh jasadnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada orang yang itu diamputasi si kakinya dulu dipotong gitu. Iya, masih hidup. Nah, tapi orangnya masih hidup nih. Jangan udah dikubur nih si kakinya. Nah, nggak lama kemudian meninggal lah. Itu apa yang itu harus digali satu? Tidak perlu digali. Dia hukum dia masih hidup, dikubur ketika masih hidup. Jadi anggota tubuh yang dia terpisah darinya ketika masih hidup tidak perlu diambil lagi. Bagaimana kalau sudah membusuk? Tidak perlu disatukan. Terus ketika si orangnya itu masih hidup, kakinya udah dimutasi, kakinya sholatkan? Hah? Kakinya sholatkan itu? Tidak perlu. Ya? Tidak perlu. Kalau apa? Kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya masih hidup, tidak perlu. Kata itu, kalau dimutasi kemudian mau dikuburkan, hidup masih orang yang perlu disolatkan. Sebagaimana orang yang dipotong tangannya ketika dia mencuri. Ya, apakah hidup orangnya tapi tangannya udah dipotong? Apa dimandikan, disolatkan dulu? Nggak usah. Sama orang yang diamputasi juga, ya. Sama tidak. Kalau masih hidup orangnya tidak perlu disolatkan, kubur saja. Dikubur saja. Boleh terakhir. Mengenai tentang dikuburkan. Ya, Fadl. Boleh tidak kalau misalkan dikubur satu liang lahat dengan kakek nenek ataupun orang tercinta? Tidak boleh dikubur dalam satu lubang kalau tidak ada uzur syar'i. Ya, tidak boleh. Gali apa? Gali yang lain. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk menggali yang lain karena sudah penuh dengan benar-benar penuh, memang tidak ada tempat lagi misalkan, tapi jarang ya, maka dibolehkan dengan syarat harus ada batas laki-laki di depan kiblat, ya, perempuan di belakangnya. Seperti itu. Cuman mengharap ke arah kiblat juga. Cuman intinya buat lahat yang baru. Dibuat lahat yang baru atau ini yang baru. Taib. Cukup insyaallah anak sebenarnya punya faslun fi ba'dhi al-bid'ah al-waqi'ah fi mujtama'ina. Beberapa perkara yang sering dilakukan oleh mujtama'ina atau yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Bid'ah disebutkan dalam kitab ini. Salah satu diantaranya qabla al-wafat, sebelum meninggal, wad'ul mushaf inda ra'sil muhtadar. Itu menyimpan ketika sebelum meninggal masih mau sekarat, itu nyimpan mushaf di atas kepalanya. Ya, itu tidak boleh. Wa qira'atu surat Yasin ala muhtadar, dan membaca surat Yasin kepada orang yang sedang mau sekarat, ya, yang mau meninggal, membacakan surat Yasin. Ini juga termasuk ditulis perkara yang tidak dibolehkan. Ketika wafatnya ini disebutkan, sebenarnya banyak disebutkan. Kayaknya cukup waktunya, habis ya waktunya. Yang populer ya. Taib, anak cari dulu nih. Taib. Kemudian yang setelah meninggalnya yang populer di kalangan kita, yang dilarang, populer tapi di kalangan kita, qiraatul Quran indal mayyit hatta yubashiru bi ghuslin. Membaca Al-Qur'an di samping mayit sampai dimandikan. Datang orang yang datang ngaji. Populer tidak di kita? Nah.
Syaqul rajuli thawb 'alal ab wal akh. Nah, biasanya yang memotong baju ya, kalau keluarga itu harus bapak atau harus saudara? Ada nggak di kita? Apa ya? Ininya. Jarang kali ya? Iya, alhamdulillah kalau siapa aja berarti nggak ada. Karena kalau di Timur Tengah itu ada keyakinan yang memotong baju yang meninggal itu harus bapaknya atau enggak saudaranya. Ya, ada seperti itu. Bahkan ada juga yang memandikan, tidak dimandikan mayit itu sampai berhari-hari. Ya, tidak dimandikan sampai berhari-hari. Ada juga sampai nunggu saudaranya, atau ada juga yang keyakinan bahwasanya itu bisa meringankan azab kubur. Ada juga yang berkeyakinan seperti itu. Itu ketika sudah meninggal, hanya ringkas saja. Nah, khurujul bil janazah wassalatu 'alaiha. Ketika jenazah diangkat dan mau disolatkan, ada diantaranya kesalahan atau yang sering dilakukan oleh manusia, i'tiqadu ba'dihim annal janazah idza kanat sholihatan khaffat thiqluha. Ada keyakinan orang kalau dia soleh ringan dibawanya. Padahal tidak demikian. Walaupun dia soleh, kalau berdanya gemuk ya berat aja. Ya, Pak Herman, benar nggak? Jadi tidak boleh ada keyakinan ringan amat padahal gemuk orang. Ya, tidak boleh ada keyakinan seperti itu. Khawatir nantinya kalau di orang awam, iya, masya Allah. Jadi ada keyakinan yang keluar daripada syariat Islam. Kemudian ibtalu fis sayri biha, melambatkan perjalanan atau ketika melangkahkan kaki bawa si mayit lambat. Ini tidak boleh. Tahu lambat? Selangkah lambat, 2 langkah lambat, 3 langkah tidak boleh. Bahkan harus disegerakan. Makanya asri'u bil janazah, kata Rasulullah apa? Segerakanlah jenazah. Ulah lumpat ya. Maksudnya bukan lambat, bukan lari juga, bukan. Maksudnya disegerakan. Ya. Dan bukan sambil joget-joget ya. Tarkul itaib. Ada lagi anak singkat ya. Kemudian tawaf bil janazah haulal adriha. Keliling ini dulu, keranda dulu. Keliling keranda sebelum dikuburkan. Keliling keranda atau ketika dibawa. Keliling keranda tahu? Atau ke bawah, lewat bawah, ini juga tidak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya talqinul mayit fil qabr. Mentalkin mayit di kuburan. Ini tidak boleh. Dan sedekah di kuburan juga tidak boleh. Talqinul mayit di kuburan ada kan? Talqin? Ada. Nah, selanjutnya setelah meninggal, ini kesalahan yang sering dilakukan, ijtima' fi makanil ta'ziyah. Kumpul-kumpul untuk takziah. Ya, dan tidak boleh mengkhususkan takziah itu harus di rumah. Takziah itu kalimat ucapan yang baik bagi ahlul mayit. Kalau ketinggalan atau kalau dia tidak harus ke rumahnya, ketemu di masjid, doakan takziah. Jadi takziah itu nggak harus ke rumahnya. Jadi tidak boleh mengkhususkan tempat takziah di rumahnya saja. Jadi kalau kita ketemunya hanya di sini, belum sempat nyolatin atau belum sempat apa, tiba-tiba ketemu di masjid sholat, takziah kita. Apa sih arti takziah? Menghibur. Menghibur itu dengan apa? Doakan semoga bapak antum diterima oleh Allah, ibu antum diterima oleh Allah, amalannya diampuni, dosa-dosanya, sabar, semoga Allah menggantikan dengan lebih baik, semoga engkau diberikan kesabaran yang jauh. Itu takziah. Di masjid, nggak usah di rumah. Ya, jadi ijtima' fi makanil ta'ziyah. Jadi kumpul-kumpul takziah itu harusnya di rumah aja, kayaknya nggak boleh. Menentukan tempat. Bahkan tahdidul ta'ziyah bi thalathati ayyam. Nah, kita boleh mentakziah 3 hari, tapi jangan dibatasi terus. Jadi kalau kita menemukan dia, kita nggak sempat ketemu, ya udah 3 hari mah nggak perlu takziah lah. Ya, nah batasannya 3 hari. Kalau misalkan kita ketemu dia. Tapi kalau misalkan kita tidak ketemu, boleh ketika 7 hari, udah 7 hari kita baru ketemu dia. 8 hari baru ketemu dia, atau berapa 10 hari baru ketemu dia, kita takziah tetap. Ya, batasannya takziah itu memang sampai 3 hari. Tapi tidak boleh bagi orang yang tidak ketemu dia, belum bertakziah, tidak dibatasi 3 hari. Jadi kalau 4 hari dia baru ketemu, ya nggak apa-apa takziah. Takziah itu artinya menghibur. Kenapa sih tidak boleh lebih dari 3 hari? Karena akan mengulang kesedihan, dan itu tidak boleh. 7 hari, 40 hari, itu kan mengulang kesedihan. Ini yang tidak boleh.
Masih banyak. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya kapan-kapannya Insya Allah. Oh, satu lagi apa nih? Kalau misalkan ikan ada tetangga nih, kalau tinggal ikan alam, kan oke. Nah kalau kita temenin di situ, boleh nggak gitu? Nemenin kalau keluarga kita boleh. Kalau keluarga kita boleh. Boleh. Nah, kalau kita tetangga, kalau bisa jangan berkumpul-kumpul di rumah si mayit. Kalau misalkan sudah apa, walaupun apa, makanya para ulama mengatakan ibtalul amal li ajli mayit tidak boleh. Kita ya, yang punya pekerjaan sampai kita nggak kerja disebabkan karena mayit. Padahal yang ngurus sudah ada. Itu tidak boleh juga. Lanjut saja kita bekerja. Kalau kita ada waktu untuk menyolatkan, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, boleh kita doakan. Takziah nanti ke si mayit. Jangan sampai nunggu lama di rumah ini. Ya. Lama gitu kadang gitu. Begadang mending jangan. Ya. Ya, mending jangan. Ya. Banyak pembahasannya di dalam kitab ini sebenarnya. Dan saja belum anak sampaikan semuanya. Ya. Cukup insyaallah itu ya. Alhamdulillah, aku qouli hadza, kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.